Karena dengan memperluas wawasan, mencari-cari ide, itu akan muncul sebuah mimpi. Dengan adanya sebuah mimpi, kita tuh ada memiliki sebuah keinginan untuk maju, keinginan untuk mencapai sesuatu. Dengan keinginan untuk mencapai sesuatu itu, kita akan memiliki kepercayaan diri bahwa kita tuh sebagai perempuan, kita tuh bisa loh mencapai apapun yang kita inginkan. Kita tuh bisa mencapai apapun yang kita inginkan, kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Betul. Perempuan tuh bisa jadi apapun. Seperti yang tadi di acara KPPI Ibu tadi pagi, Ibu Kabid Dinas Perempuan bilang, perempuan dan laki-laki itu setara. Betul. Setara tuh bukan berarti kodratnya sama, kodrat itu beda. Tetapi setara dengan konteks bahwa perempuan bisa melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Itu benar. Betul. Kita sebagai perempuan itu bisa melakukan hal yang laki-laki lakukan dengan cara kita sendiri. Kita bisa meraih hal-hal yang sama. Menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damar Banten, kembali lagi dengan saya Mita Afriani di Suara Perempuan Banten. Nah Sobat Damar Banten, kali ini saya sudah berada bersama Ibu Encop Sophia selaku Ketua KPPI Provinsi Banten, juga anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Juga ada Mbak Anissa Desmond Mahesa selaku Sekretaris DPD Fraksi Banten ya, yang baru saja dilantik. Sudah dilantik atau belum? Sudah baru saja dilantik, juga sekaligus caleg DPR RI dari Dapil Banten 2. Betul, dari fraksi Gerindra juga tentunya. Apa kabar ini ibu-ibu cantik hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sedang dipertemukan dalam salah satu acara yang diinisiasi oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia mengenai strategi pemilihan pemilu di 2024. Nah, jadi kayaknya seru banget nih kita kalau ngobrol sama perempuan-perempuan hebat mengenai peran perempuan dalam politik, juga strateginya sampai saat ini. Betul Ibu? Mungkin untuk langsung aja kita ya, karena kita baru kedatangan Mbak Ica, kita gimana kalau kita ngobrol dulu sama Mbak Ica sekalian perkenalan. Sobat Damar Banten di rumah takutnya ada yang belum kenal secara langsung. Boleh Mbak Ica memperkenalkan diri? Halo, nama saya Anissa Desmond Mahesa, boleh dipanggil Ica, boleh dipanggil Nisa. Sedang mengambil kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dan juga di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Hobi saya baca buku dan juga traveling, dan kadang suka juga cari-cari kopi enak. Dan juga saya sebagai perempuan sangat tertarik dengan pemberdayaan perempuan. Sejak SMA saya sangat suka mengikuti isu-isu pemberdayaan perempuan. Saya sangat suka membaca-baca buku tentang pemberdayaan perempuan dan juga mengikuti isu-isu tentang perempuan. Ya, begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Mbak Ica. Ibu Encop silahkan perkenalkan diri dulu, meskipun Sobat Damar Banten udah kenal nih sama Ibu, tapi boleh sekalian kabarnya hari ini kayak gimana? Siap, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Damar Banten. Saya Encop Sophia di KPPI Provinsi Banten sebagai ketua, dan kebetulan saya anggota DPR sekarang ini anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Kota Serang dari fraksi Gerindra. Seneng banget ini bisa ketemu Kak Ica dan bisa ketemu Teh Mita kali ini sore. Nah sebelumnya Bu, biar Sobat Damar Banten tahu dulu nih, sebenarnya KPPI itu apa sih Bu? Boleh Ibu jelasin dulu ke Sobat Damar Banten. Oh iya, Sobat Damar Banten, salah satu organisasi yang namanya KPPI, Kaukus Perempuan Politik. Itu dia fokusnya bagaimana membangun politik untuk perempuan, bagaimana melakukan pemberdayaan untuk perempuan. Nah, karena politik ini sifatnya luas, sebenarnya bagaimana kita memastikan perempuan-perempuan independen secara ekonomi, secara budaya, secara politik, dan bagaimana perempuan bisa mengoptimalkan potensinya. Nah, jadi kalau sahabat Damar Banten pengen berorganisasi dan itu orientasinya ke politik, maka bergabunglah di KPPI. Kira-kira gitu Teh. Oke, terima kasih Ibu. Baik, karena hari ini kita memang suara perempuan ya, sekali lagi Mbak Ica juga senang dengan pemberdayaan perempuan, Ibu juga sebagai perempuan jadi anggota DPRD sangat hebat sekali.
Ini saya mau nanya nih sama dua narasumber yang keren ini. Sebenarnya apa sih peran penting perempuan di kehidupan ini selama ini gitu? Boleh dari Mbak Ica dulu. Boleh. Menurut saya yang paling jelas sebagai seorang anak, tentu saja sebagai seorang yang sangat dekat dengan ibunya, peran penting seorang perempuan adalah pertama sekolah pertama di hidup saya sebagai seorang anak. Karena kualitas seorang ibu, kualitas seorang anak itu ditentukan dari kualitas ibunya. Betul. Kualitas sebuah keluarga itu ditentukan dari kualitas ibunya. Terus saya lihat dari kualitas ayah saya, kualitas mendiang papa saya, itu tentu saja papa saya tidak mungkin maju dengan begitu bagusnya tanpa dorongan dan doa dari ibu saya. Oleh karena itu boleh dong kalau misalnya saya bilang peran seorang perempuan di kehidupan sehari-hari itu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ica. Silahkan Ibu. Ya, saya sepakat itu dengan gagasannya Mbak Kak Anissa ya, bahwa perempuan memiliki peranan penting mulai dari keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Ya keluarga, ya saya sepakat itu kalau perempuan itu adalah sekolah pertama gitu bagi anak-anaknya, dan biasanya perempuan-perempuan hebat ditopang dengan keluarganya yang hebat, dan laki-laki yang hebat itu pasti ditopang oleh istri dan anak-anaknya yang hebat juga. Betul sekali. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya perempuan itu memiliki peran yang sangat intim ya, dalam hal apapun begitu pula. Nah, kita sekarang agak bergeser nih karena di sini kebetulan Ibu di anggota DPRD, juga Mbak Ica juga akan naik di DPR RI sebagai perempuan mewakili suara perempuan. Sebenarnya seberapa penting sih peran perempuan dalam dunia politik saat ini? Boleh Mbak Ica, silakan. Menurut saya sangat penting sekali bagi perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik. Betul. Karena menurut saya perempuan itu penting sebagai penyeimbang di dunia politik. Tidak mungkin dunia politik itu hanya diisi dengan laki-laki. This is not a man's world. Dunia ini bukan dunia laki-laki. Betul. Isu-isu perempuan yang paling paham adalah perempuan. Sangat penting bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik untuk menyelesaikan isu-isu perempuan. Di dunia politik sangat penting juga bagi perempuan untuk menyumbangkan gagasan-gagasannya untuk menyelesaikan isu-isu lainnya di luar isu-isu terkait perempuan. Oleh karena itu sangat penting bagi saya dan juga perempuan-perempuan lain untuk terjun ke dunia politik. Iya, luar itu biasa menurut sekali. saya. Gimana menurut Bu Encau? Iya, sepakat sekali. Benar itu Kak Anissa, bahwa hadirnya perempuan di politik itu memperkaya dunia. Betul. Jadi dunia itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kebutuhan laki-laki dan perempuan, mungkin ada kebutuhan yang bersama, ada hal-hal yang mungkin berbeda. Misalnya hak-hak reproduksi perempuan, kemudian hal-hal lainnya. Itu saya kira sangat penting gitu. Jadi dengan hadirnya perempuan di dunia politik, maka pengalaman perempuan, suara perempuan itu bisa diwakilkan oleh dirinya sendiri. Betul gitu. sekali. Dan itu bisa menjadi satu kebijakan yang memperkaya kebijakan, dan demokrasi itu tidak akan pernah tercapai tanpa memberdayakan perempuan. Iya, Jadi betul demokrasi, sempurnanya demokrasi secara substantif itu adalah kebijakan yang itu di-create atau diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Luar biasa sekali, memang luar biasa sekali ya pembicaraan hari ini kita mengenai perempuan dan politik nih. Kita agak bergeser sedikit karena Mbak Ica, ternyata Mbak Ica itu masih muda ya, tapi udah berani untuk naik di DPR RI. Nah, sekarang kita bergeser sedikit nih. Menurut Mbak Ica, penting gak sih keterwakilan anak muda dalam dunia politik? Menurut saya sangat penting. Karena kalau bukan anak muda yang melanjutkan siapa lagi? Betul sekali. Karena menurut saya anak muda itu harus memelihara politik. Gagasan-gagasan anak muda itu harus melangsungkan politik. Mungkin orang-orang tua bisa memberikan ilmu, tetapi yang memelihara, melanjutkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh generasi-generasi tua adalah kami, golongan kami. Itu menurut saya. Oleh karena itu generasi muda harus melek,
harus maju, harus ikut terjun untuk memelihara ilmu-ilmu yang diturunkan oleh generasi yang tua tersebut. Betul, luar biasa sekali. Nah, tadi kan menurut Mbak Ica nih sebagai perwakilan generasi muda, ini sebagai, kita tanya Buncok sebagai pendahulu deh, gimana keterwakilan anak muda dalam politik saat ini? Ya, saya sangat mendukung ya, berapresiasi sekarang ini banyak anak muda yang berpolitik. Betul. Apalagi sudah muda perempuan pula. Betul. Mantap. Sehingga ada dua perspektif yang dipersembahkan. Pertama, mungkin ada hal-hal yang kita kurang sensitif ya, yang generasi-generasi tua nih kurang sensitif terhadap kebutuhan anak muda. Jadi bisa disuarakan oleh anak muda. Betul. Plus perempuan, jadi mantep banget. Betul sekali. Jadi include banget nih anak muda, perempuan gitu kan. Luar biasa Sobat Damar Banten. Nah, karena kan Sobat Damar Banten di Suara Perempuan pasti banyak penonton perempuan nih. Saya pengen nanya secara pribadi kepada Mbak Ica maupun Bu Icop, gimana sih kita sebagai perempuan secara pribadi biar bisa mengembangkan diri, mempunyai daya saing, mempunyai mindset dan pemikiran yang maju agar bisa seperti ini, contohnya bisa maju di kancah politik seperti itu. Boleh dari Mbak Ica terlebih dahulu. Hal yang pertama adalah meluaskan wawasan. Karena dengan memperluas wawasan, mencari-cari ide, itu akan muncul sebuah mimpi. Dengan adanya sebuah mimpi, kita tuh ada memiliki sebuah keinginan untuk maju, keinginan untuk mencapai sesuatu. Dengan keinginan untuk mencapai sesuatu itu, kita akan memiliki kepercayaan diri bahwa kita tuh sebagai perempuan, kita tuh bisa loh mencapai apapun yang kita inginkan. Kita tuh bisa mencapai apapun yang kita inginkan, kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Betul. Perempuan tuh bisa jadi apapun. Seperti yang tadi di acara KPPI Ibu tadi pagi, Ibu Kabit Dinas Perempuan bilang, perempuan dan laki-laki itu setara. Betul. Setara tuh bukan berarti kodratnya sama, kodrat itu beda. Tetapi setara dengan konteks bahwa perempuan bisa melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Itu benar. Betul. Kita sebagai perempuan itu bisa melakukan hal yang laki-laki lakukan dengan cara kita sendiri. Kita bisa meraih hal-hal yang sama. Menurut saya seperti itu. Oke, luar biasa Itu, sekali. itu Jadi, dengan perspektif saya. iya betul, kesetaraan perempuan dan laki-laki pada saat ini. Kalau perempuan memang mau memiliki kemampuan, harus punya Iya. pemikiran yang maju juga. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Silahkan. Ya, perempuan itu pertama yang harus disadari bahwa perempuan itu manusia juga. Iya. Iya, Ya, betul. Karena dia manusia, maka dia harus menjadi subjek juga, jangan menjadi objek. Nah, dia punya potensi, semua orang punya potensi. Maka dengan kemampuan yang kita punya, kita juga bisa juga menggali potensi kita, mengoptimalkan potensi kita untuk kemajuan, baik kemajuan pribadi, kemajuan keluarga maupun kemajuan berbangsa. Jadi perempuan jangan inferior, ya. Harus yakin bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan laki-laki dan perempuan kalau dan Tuhan tidak akan rela salah satu dari makhluknya itu dianggap lebih bawah gitu. Betul Jadi sekali. menciptakan laki-laki dan perempuan tentu saja memberikan kekayaan, pengalaman perempuan dan pengalaman laki-laki yang itu saling memperkaya. Betul sekali, luar biasa sekali ya pembicaraan kita kali ini. Sebenarnya kita kayaknya harus punya sesi yang panjang sebagai para perempuan ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi ngobrol hari ini, boleh deh biar Sobat Damar Banten tahu dulu nih, ada closing statement gak dari Mbak Ica maupun dari Ibu untuk mengajak kawan-kawan perempuan untuk maju dalam kancah politik atau ikut membangun bangsa bersama gitu. Boleh Mbak Ica, silahkan. Sebenarnya hal yang paling penting pertama, hal yang paling simpel sebagai bangsa Indonesia untuk memajukan sesama perempuan, apalagi mendekati masa-masa pemilu ini adalah yang pertama, untuk menggunakan hak pemilihan suara. Betul sekali. Gunakan hak pilih suaranya dengan sebijak-bijaknya. Gunakan hak suaranya untuk memilih suara legislatif perempuan atau hak legislatif laki-laki yang mencintai perempuan. Karena dengan memilih hak legislatif perempuan atau laki-laki yang pecinta perempuan bisa membantu perempuan secara tidak langsung ataupun secara langsung, karena kami bisa membantu membuat kebijakan yang memuliakan perempuan atau membantu menyelesaikan isu-isu yang memberatkan perempuan.
gitu. Contoh seperti kekerasan seksual, karena kan memang banyak Iya. akhir-akhir ini, tidak cuma akhir-akhir ini, sudah berpuluh-puluh beratus-ratus tahun banyak sekali. isu kekerasan seksual atau kekerasan atau tentang isu-isu reproduksi, Iya. tentang LPG, tentang listrik, segala macam hal yang memberatkan perempuan atau tentang keluarga. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk menggunakan hak pilih sebijaksana mungkin. Mungkin Bu Encop ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya kira sepakat. Ini sahabat Damar Banten, para laki-laki yang sayang pada perempuan dan tentu saja para ibu-ibu. Ini kan kalau kita lihat kuota perempuan itu selalu saja yang jadi legislatif itu selalu sedikit ya. Iya. Nah, coba kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah mulai sepakat nih memberikan peran penting bagaimana pengalaman perempuan menjadi anggota legislatif yang tentu saja kemudian akan membuahkan kebijakan yang pro pada perempuan. Nah, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah waktunya melakukan dukungan untuk memberikan kesempatan perempuan menjadi legislator. Jadi jangan ragukan kemampuan perempuan. Mari kita bergerak bersama. Dengan kita memberikan kesempatan perempuan, berarti kita juga memberikan kesempatan kekayaan kebijakan. Kebijakan tidak melulu ada pengalaman kemanusiaan yang diadopsi, pengalaman kemanusiaan laki-laki dan pengalaman kemanusiaan perempuan. Jadi sudah saatnya, ayo di 2024 ini kita galakan, kita jadikan perempuan-perempuan legislator baik di tingkat RI, tingkat provinsi, kabupaten, kota. Ayo kita bergerak bersama. Baik, luar biasa sekali. Nah, Sobat Damar Banten, suara perempuan untuk perempuan tentunya. Kayaknya kita ngobrol kali ini cukup sampai di sini dulu Ibu ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Anissa Desmond Mahesa, kepada Ibu Encop Sophia telah hadir di Damar Banten TV untuk ngobrol mengenai perempuan secara luas. Nanti kita akan ngobrol lagi kayaknya ya. Harus ngobrol lagi dengan sesi yang agak panjang. Baik Sobat Damar Banten, sesi kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman perempuan agar perempuan mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.